Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Kali ini kita akan membahas tentang konsep bank syariah. Bank syariah itu sendiri muncul pada tahun 1998 ya, karena adanya polemik daripada bank konvensional. Pengertian bank syariah itu sendiri adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang mana tugasnya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Prinsip bank syariah itu ada tiga. Yang pertama, keadilan. Jadi semua nasabahnya itu baik dari semua golongan, baik ras, suku, agama, dan lain sebagainya, itu akan diterima oleh bank syariah. Kemudian kebersamaan. Kebersamaan itu sendiri diartikan dari direktur atau manajer sampai karyawan itu ada kolaborasi yang baik di dalam menjalankan tugasnya. Kemudian kehalalan. Jadi di bank syariah itu sendiri terdapat produk yang tidak bisa dicairkan kepada lembaga-lembaga yang terindikasi tidak halalnya. Contoh hotel, kafe, ataupun restoran yang tidak mencerminkan kehalalannya itu tidak bisa dicairkan oleh bank syariah. Dasar hukum bank syariah itu ada undang-undang, ada peraturan pemerintah ataupun bank itu sendiri. Kemudian tujuan bank syariah yaitu menyediakan fasilitas keuangan, karena pada dasarnya bank itu adalah perputaran uang atau perjalanan daripada untuk menyetabilkan perekonomian. Yang kedua adalah memberikan keuntungan, karena pada dasarnya bank syariah itu adalah bisnis, jadi harus mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah memperhatikan kesejahteraan sosial, karena di bank syariah itu sendiri ada dana yang tidak dibagikan kepada karyawannya ataupun kepada nasabah, yaitu untuk sedekah dan zakat, atau disebut dengan kesejahteraan sosial atau pemberdayaan umat. Produk dari bank syariah itu ada tiga hal yang terpenting. Yang pertama adalah penghimpunan. Jadi yang namanya tabungan, deposito itu adalah penghimpunan dari masyarakat yang menaruh dananya kepada bank tersebut. Yang kedua adalah penyaluran. Jadi bank syariah itu yang menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit, bisa kredit rumah, bisa kredit mobil, bisa kredit apapun itu namanya penyaluran atau pembiayaan. Yang ketiga adalah jasa. Jasa itu adalah fasilitas-fasilitas pendukung daripada produk yang dua tadi. Yang pertama adalah transfer, adanya ATM, adanya penyediaan penyimpanan box dan sertifikat-sertifikat yang perlu kita simpan di dalam bank agar aman. Itu adalah produk-produk daripada bank syariah. Yang selanjutnya adalah kegiatan penyaluran itu bisa dikategorikan dari pembiayaan yang antaranya adalah ijarah bitamlik, yaitu penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Contohnya, kita kredit motor yang awalnya itu akadnya sewa, tapi ketika kita sudah lunas, motor tersebut menjadi milik kita. Nah, berarti menjadi ijarah bitamlik, sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Untuk
memudahkan teman-teman untuk belajar, ini akan saya putarkan video pembelajaran yang sudah dibuat. Ini Arman, yang tadinya sendirian, kelak akan berpasangan. Kebutuhan pun akan terus meningkat. Apalagi bila sang buah hati telah lahir. Arman sadar, masa depan keluarganya perlu perencanaan keuangan yang matang. Sebagai muslim yang taat, Arman memilih layanan perbankan berbasis syariah. Perbankan syariah menghindari maisir, gharar, zalim. Maisir atau qimar bermakna judi atau spekulasi. Gharar adalah ketidakjelasan terhadap transaksi jual beli. Zalim adalah mengambil hak orang lain secara tidak benar. Dalam menjalankan fungsi intermediari, bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Nasabah pendanaan meminjamkan dananya kepada bank. Bank meminjamkan dana tersebut kepada nasabah pinjaman. Bunga tabungan sudah ditetapkan di awal, sehingga sekalipun bank mengalami kerugian, tetap harus membayar bunga kepada nasabah. Demikian juga dengan nasabah pinjaman, wajib membayar bunga atau angsuran sekalipun sedang mengalami kerugian usaha. Nasabah pendanaan menitipkan dana ke bank melalui dua akad, wadiah atau titipan umum, atau mudharabah atau investasi. Bank memanfaatkan dana ini untuk melakukan pembiayaan bagi hasil, sewa, atau jual beli untuk nasabah pembiayaan. Besarnya disesuaikan dengan kondisi keuntungan usaha bank atau nasabah pembiayaan. Bagi hasil dari nasabah pembiayaan disesuaikan dengan kondisi usahanya. Tidak ada yang sifat zalim. Nasabah yang memiliki kelebihan uang menabung. Uang tabungan ini digunakan bank untuk membiayai nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Contohnya, Arman yang hendak meminta bantuan bank untuk membiayai pembelian rumahnya. Arman dan bank menjalin kesepakatan dalam bentuk pesanan barang dan janji beli. Bank membeli rumah yang diinginkan Arman dari pihak ketiga atau developer. Setelah itu, bank menjual rumah tersebut kepada Arman dengan keuntungan, di mana harga beli disampaikan bank dan harga jual serta jangka waktu angsuran disepakati antara bank dan Arman. Kemudian, Arman membayar angsuran kepada bank. Dengan begitu, bank mendapatkan keuntungan dan dibagikan kepada nasabah pendanaan sesuai nisbah yang disepakati di awal. Regulator yang mengawasi bank syariah. Sistem perbankan syariah memungkinkan nasabah mendapat pelayanan perbankan yang sesuai dengan tuntutan syariah. Ini adalah contoh dari produk Bank Muamalat Indonesia yang ada di Cabang Jayapura. Produknya adalah produk program haji. Siap berangkat haji? Siap. Siap nunggu 25 tahun lagi? Ya siap. Makanya daftar Pro Haj Plus di Bank Muamalat Indonesia. Memang keunggulannya apa?